Dan saya bilang kalau misalkan hidup Jibran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tara Gani dan selamat datang di Fit and Eat. Di sini kita akan ngobrol banyak tentang workout, diet dan juga seputar dunia kuliner. Saya bilang kalau badan profesional hidup saat itu nggak bisa makan enak. Itu cuma mitos teman-teman. Dan di video ini saya akan bahas secara detail sepeda saya Samurai. Tuh logonya sudah terpasang, tapi ya karena di sini ada kabel shifter, jadi kegesek-gesek, udah lumayan ngelupas sih. Tapi nggak apa-apa, tetap gahar ya teman-teman ya. Oke, ini dia sedikit penampakannya. Dan ini sebenarnya saya udah niat bike check ini untuk review satu persatu detail sepedanya udah lama ya. Tapi qadarullah kemarin setiap bulan, ini udah 3 bulan berturut-turut nih ngedrop terus badannya. Jadi buat teman-teman jaga kesehatan, jangan terlalu diforsir naik sepedanya karena cuacanya lagi ekstrim ya. Pancaroba kemarin hujan terus, sekarang qadarullah panas terus. Dan ini langsung aja kita review detail part sepeda saya Samurai. Kita mulai dari kokpit dulu. Sebelumnya saya mau minta maaf kalau misalkan suaranya lagi kurang enak ya, karena memang habis flu berat, jadi ya suaranya masih begini. Saya kasih tahu perkiraan harga barangnya teman-teman. Nanti insya Allah di akhir akan saya taruh total rakit sepeda saya si Samurai yang basicnya adalah hybrid, tapi kalau misalkan diajak kebut-kebutan sama road bike juga bisa ngimbangin. Ya itu mah tergantung ridernya aja sih. Oke, kokpit. Kita mulai dari aerobarnya atau race bar. Ini saya pakai Raze 185.000. Ada beberapa yang unbrand, tapi saya nggak mau ambil risiko ya, karena aerobar ini cukup riskan. Kalau misalkan part-partnya nggak presisi, dia bisa membahayakan saat kita lagi posisi aeronya. Nanti insya Allah di video lainnya saya akan bahas apa sih fungsi utama dari aerobar ini. Bar tape pakai lokal, tapi ini keren banget sih. Saya lupa ya mereknya, tapi ini cukup empuk. Harganya 50.000. Terus kita lanjut ke bar N. Kalau hybrid sih saya rasa wajib banget ya pakai bar N ya. Ini fungsinya supaya kita bisa punya handling grip bervariasi. Jadi kalau misalkan pegel atau semutan kita bisa pindah-pindah beberapa variasi. Kalau nggak salah ini merek Oxo 60 ribuan. Terus grip pakai yang unbrand 20.000. Terus saya pakai stem second, itu merek Uno, saya repaint kurang lebih 70.000 ya. Saya dapat lumayan murah sih. Panjangnya 12 cm. Kemiringannya 7 derajat. Terus saya pakai headset Moso. Ini lumayan, walaupun nggak presisi, nggak cocok sama frame Arcor Helios, tapi ya oke lah, bentuknya sih saya suka sih. 85 ribuan. Terus spacer carbon look, ini harganya juga terjangkau, 5.000 rupiah. Stiker nggak usah disebutin lah, stiker mah ini sekitar 5 ribuan aja sih teman-teman. Terus saya pakai V-brake Light Pro yang long. Sebenarnya ini bisa pakai V-brake apa aja, cuman ini copotan sepeda saya dulu. Dulu saya pakai sepeda MTB 26. Kalau pakai wheelset 700 harus pakai V-brake yang long. Dan yang long kalau saya lihat di marketplace cuma ada Light Pro gitu. Light Pro-nya ini sekitar 180.000 ya depan belakang. Fork saya pakai second, copotan Polygon 250 ribuan. Kalau ada budget yang lebih bisa pakai fork Moso atau pakai fork EC90 yang karbon, itu juga bagus sih teman-teman. Oh ya lupa, flat bar pakai Light Pro 50 ribuan. Terus ini ke handle brake pakai Pacific aja, tapi cukup nyaman sih teman-teman ya. Nggak usah yang hidrolikan karena harganya juga cukup tinggi. Pacific ini sekitar 25.000 kiri kanan. Terus juga shifternya saya pakai Oxo S3, udah saya review juga dengan harga 120 ribuan. Ini cukup nyaman sih teman-teman. Ya tapi nggak bisa di compare sih kalau sama Shimano sekelas Tiagra atau Sora, ya jelas kalah jauh gitu. Terus ini Cat Eye Pattern udah murah sekarang, udah di review juga sekitar 350 ribuan. Dulu barunya sekitar 700 ribuan gitu ya. Terus apalagi kokpit ya. Kokpit udah semua sih teman-teman. Turun ke wheelset. Nah ini nih, kalau misalkan mau main speed, paling nggak wheelsetnya pakai yang udah launcher. Dan menurut saya di wheelset kelas 2 jutaan paling oke itu adalah Rujitsu teman-teman. Dan ini saya dapat second di 1.500.000-an. Ya pinter-pinter kita nyari barang bagus, berkualitas dan murah. Nah itu jos banget tuh. Terus ini pakai ban Kenda Tanwol.
Tipenya ini Kak berapa ya? Saya lupa ya. 700C tipenya K-Strip 176. Udah di review juga. Kalau untuk endurance sih ini jos banget ya. Tapi kalau untuk top speed memang berat. Kalau misalkan kita speednya udah di atas 37, 38 tuh udah mulai berasa berat banget. Dan untuk nahan average di 36 itu cukup berat. Tapi kalau di 33, 34 ya masih oke lah untuk sekalian latihan masa otot kaki kita. Terus kita turun ke bawah. Ini chainring pakai 47T. Saya dapat second 125.000 Light Pro. Terus cranknya masih pakai bebek kotak. Ini Meijun 150.000. Pedalnya unbrand 20.000 apa 30.000 saya lupa ya. Terus pakai strap, fix strap. Saya sih senang banget pakai strap ya. Kalau macet jadi nggak repot, tinggal diputer. Jadi lebih aman ketimbang kita pakai pedal road bike atau MTB yang sistemnya klit. Terus juga sepatunya bisa pakai sepatu kasual, jadi lebih nyaman. BB-nya saya pakai BB Shimano. Rantai pakai Shimano 80 ribuan. Terus ini RD pakai Oxo S3 juga sekitar 80 atau 100 ribuan, saya lupa deh teman-teman, sekitar segitu. Cukup oke. Performance-nya dipakai kebut-kebutan juga tetap asik, tapi kita shiftingnya harus halus ya. Artinya kalau lagi mau ganti nggak bisa dibetot gitu, harus slow sedikit supaya dia presisi. Tapi tetap nyaman sih untuk harga 100 ribu kurang ya. Terus sprocket saya pakai 1125T. Ini apa ya? Saya lupa, kalau nggak salah strummer ya, 135 ribuan. Oke sih, cakep banget sih ini strummer 8 speed. Terus untuk perkabelan saya pakai jack wire, lupa. Ini sekitar 40 ribuan. Cuman karena saya pakai variasi ini mungkin jatuhnya lebih mahal ya. 50 atau 60 ribuan total untuk kabel, rem dan juga shifternya. Terus lanjut aksesoris, lampu gitu-gitu nggak usah ya teman-teman ya. Di belakang apa lagi ya? Udah semua kayaknya. Oh, saddle saya pakai side 60.000. Cuman ini rada mahal, ngakalin warna saddle supaya sama kayak warna si aerobarnya. Karena saya orangnya cukup apa ya, cukup kepikiran kalau warnanya nggak sama, jadi bikin males goes. Jadi ini saddlenya warnanya sama. Harga kulitnya lumayan sih. Kulitnya itu sekitar 100.000 sama ongkos kirim. Terus ongkos buat ngerapin saddlenya itu kena 25.000 gitu. Jadi total sepeda ini tanpa aksesoris kayak bottle cage, terus kayak ini untuk tasnya, kurang lebih sekitar segini nih teman-teman nih. Kelihatan ya. Coba saya mau lihat dulu dari depan, belakang udah semua. Kalau teman-teman mau lihat bentuk detail sepedanya juga monggo dari belakang. Kalau misalkan punya budget lebih, bisa ganti fork yang karbon, terus juga mungkin bisa ganti stem sama handlebar yang karbon. Dan pertanyaannya, dengan budget 4 juta sebenarnya kita bisa dapat sepeda second sekelas Stratos S2. Tapi ingat ya, kalau misalkan kita beli full bike Stratos S2 atau S3 itu yang sekitar 4 atau 5 jutaan, itu wheelsetnya masih standar dan berat banget teman-teman. Belum pakai Rujitsu kayak gini. Ini 4 juta udah pakai aerobar, udah pakai Rujitsu, tapi bannya masih Kenda. Kalau ada budget lebih, untuk bannya diganti. Cuman karena saya sementara masih ngincer endurance dan juga durasi goes, jadi pakai Kenda ini cukup ya untuk menghemat budget. Terus kalau misalnya teman-teman mau hemat budget, mungkin 4 juta terlalu berat gitu, wheelsetnya bisa diganti. Pakai wheelset yang copotan dari Polygon, itu bisa dapat di 500 sampai 700 ribuan. Nah, kalau ada pertanyaan, bisa langsung tulis di komen, insya Allah nanti akan kita jawab. Terima kasih yang udah subscribe dan juga like channel Fit and Eat. Semoga videonya bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.